Yunus pasal yang kedua. Di pasal yang pertama kemarin saya rangkum sedikit bahwa Yunus berusaha lari daripada panggilan Tuhan. Tuhan mengendaki Yunus pergi ke Niniwe, bukannya taat dan pergi ke Niniwe untuk menyerukan pertobatan kepada mereka, tetapi yang dilakukan Yunus justru mencoba menjauh dari kota Niniwe, hendak pergi ke Tarsis. Siapa sangka di tengah perjalanan Tuhan membuat rencana Yunus tidak terjalan dengan baik, sebab kapal itu digoncangkan dengan badai yang hebat, dan akhirnya terjadi proses diundi, dan Yunuslah yang kena undi dan harus dilemparkan ke laut sebelum dia mengaku bahwa dialah penyebab dari semua kekacauan ini. Maka di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Kisah ini sebetulnya menjadi pertentangan di banyak pihak. Beberapa orang mengatakan bahwa apa yang tertulis di dalam kitab Yunus ini hanyalah merupakan dongeng. Sebab bagaimana mungkin seorang manusia ditelan ikan yang besar? Ikannya mau sebesar apa? Taruh kata ada ikan jenis tertentu yang memang secara ukuran besar. Sebut saja ikan paus mungkin, atau ikan hiu putih mungkin. Secara ukuran cukup bisa menelan seorang manusia. Tetapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin seorang manusia bisa bertahan di perut ikan selama 3 hari 3 malam lamanya? Apakah ini benar-benar cerita nyata, ataukah ini hanyalah sebuah dongeng saja? Sepanjang kita belajar akan firman Tuhan, hal setidak masuk akal apapun, kita harus percaya kalau Alkitab menulis itu dan nyata ditulis Alkitab sebagai kisah yang real terjadi, kita harus percaya itu benar-benar terjadi. Bagaimana penjelasannya? Tentu saja secara akal itu tidak mungkin bisa dijelaskan. Benar, tapi iman kita, percaya kita tidak tergantung oleh akal dan logika kita. Sebab kalau kita mengacu daripada kitab perjanjian baru, di kitab Injil misalnya, Yesus saja setuju dan percaya kalau kisah Yunus ini benar-benar terjadi. Sebab ketika Yesus membicarakan perihal kebangkitannya, maka Yesus mengutip cerita tentang Yunus ini. Artinya Yesus percaya bahwa Yunus benar-benar ditelan dan masuk di dalam perut ikan besar selama 3 hari 3 malam. Yesus saja percaya, harusnya kita juga percaya. Itu kebenaran dan prinsip yang mesti kita pegang, supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh orang-orang yang mengaku dirinya pintar, yang menuhankan otak dan pikirannya. Lalu kemudian kalau kita belajar di pasal yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari pasal 2 ini? Ayat pertama dikatakan, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Jadi di dalam perut ikan Yunus tidak mati, malah Yunus berdoa kepada Tuhan. Jadi dia mungkin melakukan introspeksi diri, mengapa semuanya ini bisa terjadi? Mengapa dia harus kena undi, dilemparkan ke laut, dan ditelan oleh ikan besar, dan tetap hidup di perut ikan itu? Jadi di dalam perut ikan itu Yunus berdoa kepada Tuhan. Dan apa isi doanya? Di dalam ayat yang kedua dikatakan, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Memang benar, seolah-olah Yunus berada di tengah-tengah dunia orang mati, sebab dia berada di perut ikan. Ayat yang kelima, segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Ayat yang ketujuh, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Kesimpulan saya sederhana, kapan Yunus teringat akan Tuhan? Bukan ketika dia menerima panggilan Tuhan, bukan ketika Yunus berada di kapal yang membawanya ke Tarsis,
Kapan dia teringat kepada Tuhan? Justru ketika dia berada di perut ikan. Itulah manusia. Seringkali ingat Tuhan justru ketika masa-masa sulit terjadi. Ketika dia dihimpit, ketika seolah tidak ada pengharapan, ketika seolah semuanya mati, barulah teringat akan Tuhan. Ini menjadi pengingat buat kita semuanya. Mengapa kita harus ingat Tuhan kalau sudah dalam kondisi terdesak, kepepet seperti itu? Mengapa kita ingat Tuhan harus setelah kita mengalami berbagai macam badai kehidupan, dibuang ke sana kemari, ditelan sana kemari, dan seolah-olah kita hendak habis dan selesai, baru kita ingat Tuhan. Tetapi puji Tuhan, jauh lebih baik teringat di masa sulit daripada tidak ingat sama sekali. Jadi saudara-saudara, kita bisa saja ingat Tuhan ketika kita mengalami masa-masa penderitaan, masa kesengsaraan, masa pengalaman limbah. Tidak apa, karena memang Tuhan kadang-kadang pakai itu untuk membawa kita kembali kepadanya. Seperti halnya Yunus dibawa Tuhan kembali kepada panggilannya, justru ketika dia berada di perut ikan. Jadi hal pertama yang kita mau pelajari dari pasal yang kedua, kadang-kala Tuhan bisa pakai masa-masa sulit untuk membuat kita ingat kepada Dia. Dan hal kedua yang kita bisa pelajari di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Begitu Yunus meresponi dengan benar, begitu Yunus mengaku dia salah, mengaku dia bertobat, dan mau hidup dalam panggilan Tuhan, maka saat itu juga Tuhan berfirman kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Begitu mudah Tuhan untuk memulihkan keadaan kita. Begitu mudah bagi Tuhan untuk membawa hidup kita keluar dari situasi yang selama ini memenjarakan kita, menelan kita, membuat seolah-olah kita berada di dekat kematian. Begitu mudah Tuhan untuk membawa pemulihan. Semudah Tuhan membalikkan tangan. Yang perlu kita justru pelajari di sini adalah respon hati kita. Tuhan mudah memulihkan hati kita. Tuhan mudah memulihkan keadaan kita. Tapi yang paling penting bagaimana respon kita. Apakah kita berespon benar seperti halnya Yunus ketika berada di perut ikan, menyadari akan setiap dosa, kesalahan, menyadari akan kekerasan hatinya, menyadari akan pemberontakannya dia kepada Tuhan secara tidak langsung. Sebab Nabi harusnya melakukan persis apa yang diminta oleh Tuhan, tapi Yunus malah menjauh daripada Tuhan. Begitu Yunus sadar, bertobat, dan mau kembali ke jalan Tuhan, Tuhan memulihkan keadaan Yunus. Hal yang sama berlaku dalam hidup kita semuanya. Saya tidak tahu dengan pergumulan Anda hari ini, tetapi kalau kita ingin keluar dari masa-masa sulit, bagikan kita inginnya keluar dari perut ikan yang selama ini menelan kita, hanya satu yang mesti kita lakukan: mencari Tuhan, bertobat dengan sungguh-sungguh, dan kita mau hidup dalam panggilan dan rencana Tuhan. Percayalah, ketika kita berkata ya untuk kehendak Tuhan, Tuhan bisa mengubah kehidupan kita secara total, bahkan secara radikal. Sehingga apa yang tidak pernah kita bayangkan, Tuhan bisa kerjakan itu bagi kita semuanya. Tuhan berkati.